pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran PABP di pertemuan kedua. Sebelum masuk ke materi pertemuan kedua, Ibu ingin mengingatkan kembali materi apa sih yang kita bahas pada pertemuan ke-1 sebelumnya. Adakah yang masih ingat? Oke, pada pertemuan ke-1 kita membahas tentang semangat menuntut ilmu. Dalam materi tersebut, ada surah yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan tentang etika atau sopan santun ketika berada dalam suatu majelis dan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Selain surat Al-Mujadalah ayat 11, terdapat juga surah Ar-Rahman ayat 33, di mana pada surah Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Tentu kalian masih ingat ya materi tersebut. Oke, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita masuk ke materi bab 2 dengan judul Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, pada materi bab 2 ini ada kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Apa saja kompetensinya? Yaitu pertama, kalian harus meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Yang kedua, kalian menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang ketiga, kalian memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Dan kompetensi dasar yang terakhir, kalian menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Selanjutnya kita masuk ke peta konsep dari materi bab 2 ini, yaitu peta konsepnya kita sebagai manusia diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meliputi Asmaul Husna dan juga sikap mengimani Asmaul Husna. Pada materi ini Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu ada 4. Pertama Al-Alim, kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Bashir. Sedangkan sikap mengimani Asmaul Husna ada 4. Pertama istiqomah, kedua tawakal, ketiga tawadu, dan keempat tadabur. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang bagian A, yaitu memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, iman secara bahasa artinya ketetapan hati atau keteguhan hati. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Di mana menjelaskan bahwa untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara memikirkan, melihat, dan menelaah. Di mana pada arti surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21 ini artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri mengatakan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 perkara, yaitu iman kepada keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari wujud ini yaitu
Secara fitrah, Allah menciptakan setiap makhluk itu beriman kepada Allah sebagai pencipta. Akal yang kita miliki mengisyaratkan bahwa alam ini ada penciptanya, sedangkan setiap makhluk, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, pasti ada zat yang menciptakannya. Kedua, yaitu iman kepada keesaan Allah dalam hal rububiyah. Maksud dalam hal rububiyah ini yaitu yakin bahwa Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk, mengadakan segala sesuatunya, membentuk alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, dan menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini. Dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kemudian, iman yang ketiga yaitu iman kepada keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Apa maksudnya? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan yang keempat yaitu iman kepada asma dan sifat-sifat Allah. Lanjut, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sifat yang wajib bagi Allah, di mana sifat wajib bagi Allah ini berjumlah 20 sifat, dimulai dari wujud, dan yang terakhir yang ke-20 mutakallimun. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, jumlahnya sama, yaitu ada 20 sifat, dimulai dari Adam yang artinya tidak ada, dan yang ke-20 yaitu kaunuhu abkama, artinya zat yang bisu. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah, ini jumlahnya hanya satu sifat, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Lanjut, kita ke materi yang bagian B yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri memiliki arti nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Pada materi kali ini Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu ada 4. Pertama, Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Kedua, Al-Khabir, yaitu Allah Maha Waspada atau teliti. Ketiga, As-Sami, Allah Maha Mendengar. Dan yang keempat, Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Baik anak-anak, pada materi bab 2 ini materinya telah berakhir di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa difahami lebih baik lagi. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.